Bab 39, Besi, Smithy. Awalnya ketika Tang San berada di Tang Sekte, dia secara khusus bertugas membuat senjata tersembunyi, dan sebelum dia melompat dari tebing dia sudah mencapai pangkat manajer Sekte luar. Dia sangat akrab dengan proses pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang. Penghasilan Tang Sekte secara praktis bergantung secara eksklusif pada pembuatan racun dan senjata tersembunyi Sekte luar. Setelah Tang San dengan hati-hati merenungkan, ia memutuskan untuk menyalin metode ini ke benua Douluo. Meskipun beberapa di antaranya sudah agak sulit, masih mungkin untuk mencobanya. Karena itu, Tang San memutuskan untuk memanfaatkan liburan hari ini untuk menemukan bengkel yang bisa diajak bekerja sama. Memasuki ranah Spirit Elder, selama dia kembali menjalani tes peringkat bulan depan ketika dia pergi ke Spirit Hall untuk menarik gajinya, Tang San setiap bulan akan mendapatkan 100 koin emas. Karena pandai besi adalah pekerjaan peringkat rendah yang mempekerjakan mereka murah, dia yakin dia mampu membelinya. Lebih jauh lagi dengan semua biaya pembuatan senjata tersembunyi dibagi di antara semua orang, uang tidak menjadi masalah. Alasan mengapa dia membuat resolusi untuk mencari bengkel untuk bekerja sama dalam membuat senjata tersembunyi tipe mekanisme, adalah karena Tang San memutuskan dia harus membuat beberapa jenis senjata tersembunyi yang bahkan lebih kuat. Dunia ini bagaimanapun berbeda dari dunia sebelumnya, semua bahan harus dikumpulkan sendiri. Membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat secara alami membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Tentu saja, Tang San tidak akan memberitahu orang lain tentang pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang, dia hanya perlu mengontrak bengkel untuk membuat komponen senjata tersembunyi, melakukan perakitan akhir sendiri sudah cukup untuk menjaga kerahasiaan. Lebih dari sekadar pandai besi yang tidak dapat menyalin, apakah mereka bahkan dapat membuat apa yang diinginkan Tang San tidak mungkin diketahui. Setelah menanyakan beberapa orang yang lewat, Tang San akhirnya menemukan tujuannya, bengkel terbesar di kota Suotuo. Nama bengkel ini sangat sederhana, hanya disebut Smithy, tanpa kata-kata tambahan. Tanpa memasuki bengkel, dia sudah bisa mendengar suara palu yang intensif, suara yang terkonsentrasi dan merdu. Jelas ada banyak pandai besi yang bekerja. Dari penampilan luarnya, bengkel ini jelas jauh lebih besar daripada yang dikerjakan Tang San di kota Nuoding. Mudah 5 atau 6 kali lebih besar dari bengkel Sisan. Di ruang depan yang luas diletakkan berbagai jenis produk jadi yang diatur berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi 3 area besar, peralatan sehari-hari, senjata, dan baju besi, masing-masing. Dari jumlah tersebut, peralatan sehari-hari menempati sekitar setengah area, sisanya dibagi rata antara senjata dan baju besi. Ruang depan toko dipisahkan dari area kerja utama oleh tirai hitam panjang, tirai lebar 3 meter, dengan karakter, besi, berdiameter 1 meter berwarna putih, terlihat sangat mengesankan. Di ruang depan toko ada 6 atau 7 asisten yang bertugas menerima pelanggan, menemui mereka yang datang dan mengantar mereka yang pergi. Pembagian kerja sangat jelas. Ada yang bertugas menerima pelanggan dan menjalankan bisnis, ada yang bertugas mengantarkan barang jadi. Selanjutnya seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh duduk di belakang meja yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Tang San melangkah masuk ke dalam toko, langsung menuju ke konter. Seorang asisten toko bergegas menemuinya, menghalangi Tang San, "Tuan muda, apa yang Anda butuhkan?" Tang San tersenyum dalam hati. "Tuan tetap tuan, tapi sayangnya mereka masih menambahkan kata, muda." Meski tinggi badannya masih mendekati seorang dewasa, wajah kekanak-kanakannya menunjukkan dia masih muda. "Saya ingin berbicara tentang kesepakatan bisnis." Tang San berkata sambil tersenyum. Asisten mengukur Tang San beberapa kali. Pakaian Tang San sangat polos, terbuat dari kain tanpa sesuatu yang istimewa. Penampilan rata-rata. Perawakan yang dibangun dengan baik. Terlihat seperti orang biasa. "Jika Anda ingin sesuatu dibuat, Anda dapat berbicara langsung dengan saya." Tang San berkata, "Anda mungkin tidak bisa, ini adalah kesepakatan jangka panjang, jika mungkin, kolaborasi permanen." Saat berbicara, Tang San mengeluarkan kertas dari dadanya, "Bisakah kamu membaca ini?" Itu adalah diagram desain komponen senjata tersembunyi. Ketika Tang San membuat senjata tersembunyi sendiri, dia juga membutuhkan gambar tingkat lanjut, yang diukur dan dihitung dengan cermat agar nantinya bisa membuatnya.
Itu bukan sesuatu yang bisa diingat siapapun di kepala mereka. Asisten mengambil rencana dan hanya dengan tatapan bingung. Pada denah itu tergambar beberapa desain yang rumit, apalagi membacanya, dia bahkan tidak mengerti apa benda ini. Ini, asisten itu sekali lagi memandang Tang San, lalu berkata, saya akan menyusahkan Anda untuk menunggu sebentar. Saya akan segera berkonsultasi dengan penjaga toko, untuk melihat apakah itu sesuatu yang bisa kita buat. Selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari ke konter. Pria parubaya yang kokoh di belakang konter dengan cepat mengambil gambar yang diserahkan oleh asisten. Sesaat, wajahnya sudah dipenuhi dengan ekspresi heran, mengatakan sesuatu kepada asisten, dia keluar dari belakang meja dan dipimpin oleh asisten ke Tang San. Anak muda, apakah Anda membawa rencana ini? Saya tidak mengerti mengapa Anda menginginkan hal-hal ini dibuat. Bisakah Anda menjelaskannya? Tang San berkata, Anda tidak perlu tahu untuk apa mereka dibutuhkan, saya hanya ingin tahu apakah Anda bisa membuatnya. Mereka harus dibuat dari besi halus berkualitas tinggi, idealnya ditempa dari esensi besi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, saya bos dari toko ini. Saya dipanggil Taisin. Anak muda, apakah Anda tahu harga esensi besi? Menambah biaya pembuatan yang tidak sedikit, Anda sebaiknya minta para A, D, U, L, T dari keluargamu untuk datang berbicara. Hati Tang San tiba-tiba bergeser, dari pria parubaya di hadapannya dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh. Tanpa diduga bos bengkel ini adalah guru roh. Tentu saja aku tahu harga sari besi, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku juga seorang pandai besi. Hanya saja aku tidak cukup kuat, aku tidak bisa membuat banyak hal ini sendiri, oleh karena itu saya datang kepada Anda di sini. Harga esensi besi, menurut berat, 1 kilogram esensi besi adalah 10 koin roh emas, tentu saja. Dengan skala tempat Anda, saya percaya Anda harus dapat memperbaiki esensi besi. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk, berkata, Anda memiliki harga yang tepat. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketangguhan esensi besi jauh lebih tinggi daripada besi halus biasa, jadi menempanya secara alami jauh lebih sulit. Saat menggunakannya untuk membuat barang apapun, biaya pemrosesannya sama dengan harga esensi besi itu sendiri. Dengan kata lain, untuk menggunakan 1 kilogram esensi besi untuk memalsukan apapun, kita harus menagih 10 koin roh emas untuk biaya pemrosesan. Dan objek pada skema ini milikmu juga sangat rumit, kita masih harus menagih 50% lagi. Jika orang biasa ada di sini, mendengar pandai besi berbicara tentang menempa sesuatu yang secara tak terduga menimbang harga dalam koin emas, pasti akan sangat terkejut. Tetapi Tang San tahu bahwa harga yang dibicarakan bos Taisin ini sudah luar biasa adil. Dalam hatinya kesan yang baik segera meningkat. Paman, hargamu, tidak masalah. Jika jumlah yang aku butuhkan relatif besar, apakah mungkin ada diskon? Meskipun Tang San tidak akan menawar terlalu banyak, dia masih akan berusaha untuk mendapatkan diskon yang diperlukan. Taisin bergumam, tentu saja. Jika Anda memesan esensi besi untuk menempa barang-barang ini, bahkan jika itu adalah pelanggan terbesar kami, biaya material tidak dapat berkurang, saya tidak dapat kehilangan uang. Tetapi saya dapat memotong 10% dari biaya tenaga kerja, untuk Anda. Jika pesanan esensi besi Anda melebihi 10 kilogram, maka saya bisa turun menjadi 8/10. Yang terendah yang bisa saya tuju juga 8/10. Petik 2. Tang San mengangguk lugas, berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Saya akan menyusahkan Anda untuk membuat 10 sesuai dengan rencana yang saya berikan kepada Anda. Saya sudah menghitungnya secara rinci. Masing-masing harus membutuhkan kira-kira 2 kilogram esensi besi. Secara keseluruhan itu 20 kilogram. Petik 2. Taisin tampak kaget pada Tang San, kamu menginginkan begitu banyak. Ini memang 20 kilogram esensi besi. Termasuk biaya tenaga kerja itu 500 koin roh emas. Bahkan jika saya memberi Anda biaya tenaga kerja untuk 8/10, itu masih 440 koin roh emas. Melihat penampilan Taisin, Tang San mengerti dia takut dia tidak punya uang sebanyak itu. Paman, kamu juga seorang guru roh. Tang San tiba-tiba berkata. Hati Taisin bergetar, menatap Tang San dengan cemberut. Tang San berkata, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, apakah mungkin? Lebih dari 400 koin roh emas bisnis, bahkan jika itu adalah bengkel terbesar di kota Suotuo ini, itu benar-benar masalah besar. Orang harus tahu,
Seluruh omset tahunan mereka hanya sekitar 3.000 koin roh emas. Taixin mengangguk, berkata, kalau begitu tolong ikuti aku di belakang. Sekaligus, dia membawa Tang San berjalan ke belakang. Melewati tirai pemisah, Tang San segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang depan bengkel ini sudah sangat besar, tetapi area kerja belakang ini bahkan lebih besar, sejauh mata memandang, dipenuhi dengan api tungku dalam berwarna merah. Setidaknya 50 pandai besi bekerja secara bersamaan. Mata setan ungu Tang San sangat tajam, tatapannya hanya menyapu para pandai besi ini, di dalam hatinya diam-diam mengangguk. Meskipun para pandai besi di sini tidak semuanya begitu kuat, apakah itu ekspresi mereka atau tangan mereka, mereka semua sangat tenang. Jelas semuanya adalah pandai besi senior. Mampu mendukung bengkel besar ini, juga membutuhkan keberadaan banyak pandai besi yang luar biasa ini. Tiba-tiba, Tang San membuat ekspresi terkejut kecil, berpikir keras, mengapa kamu juga di sini? Taixin berhenti berjalan, bingung menatap Tang San, anak muda, apakah ada masalah? Dari dalam hatinya, Taixin tidak percaya pada Tang San, lagi pula dia terlihat terlalu muda. Tetapi rencana yang diberikan Tang San tidak tampak seperti lelucon. Selain itu, ini adalah pesanan besar lebih dari 400 koin roh emas, Taixin tidak bisa membiarkannya lewat karena kecurigaannya. Meskipun mereka adalah bengkel terbesar di kota Suotuo, mereka sama sekali bukan satu-satunya bengkel. Mengikuti tatapan Tang San, apa yang Tang San perhatikan adalah dua pandai besi muda di tengah pekerjaan mereka. Mereka tampaknya berusia 18 atau 19 tahun, keduanya memiliki mata macan tutul, tampak sangat mirip, kekar, otot-otot kecoklatan menjulang seperti bukit-bukit kecil. Palu tempa di tangan mereka juga jauh lebih besar daripada pandai besi lain, menempa dengan sangat mantap, bahkan sejauh mereka lebih efisien daripada beberapa pandai besi paruh baya di sekitar mereka. Taixin melihat Tang San memperhatikan mereka, dan tidak bisa menahan tawa bangga, mengatakan. Kedua anak itu tumbuh semakin kuat sekarang. Bagaimana dengan itu, pandai besi di sini cukup bagus, kan? Mereka berdua adalah putra kembarku, satu Tai Long, yang lain Tai Hu. Meskipun mereka masih muda, mereka masih mengikuti jejak saya dan merupakan pandai besi terbaik di toko. Benar saja, Tang San sedang melihat keduanya, itu adalah saudara Tai yang dia dan Xiao Wu kalahkan terakhir kali di cincin arena roh, kombinasi darah besi itu. Saat itu, kemampuan all-in-one throw mereka bahkan melukai Tang San. Mendengar Taixin mengatakan ini, Tang San segera mengerti mengapa Taixin memiliki fluktuasi kekuatan roh. Dilihat dari fluktuasi kekuatan roh, kekuatan Taixin tidak terlalu kuat, tidak sama dengan kedua putranya. Jelas, roh Tai Long dan Tai Hu memiliki beberapa variasi. Pada usia mereka, sudah memiliki lebih dari 20 kekuatan roh peringkat, bahkan jika itu di Akademi Guru Roh tingkat lanjut, mereka masih harus dianggap sebagai siswa yang baik. Jika kita mencapai kesepakatan, maka saya ingin mereka memalsukan hal-hal ini. Tang San sendiri adalah seorang pandai besi dan guru roh, tentu saja dia mengerti dengan jelas bahwa menempa dengan dukungan kekuatan roh jauh lebih baik daripada penempaan pandai besi biasa. Menyeimbangkan tingkat kekuatan serta mengendalikan kekuatan, keduanya adalah hal yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Taixin menatap Tang San dengan cermat, tersenyum sedikit, dia berkata, jika kita benar-benar mencapai kesepakatan, itu tidak masalah. Dia langsung membawa Tang San di belakang area kerja ke sebuah ruangan di dalam ruangan dengan meja dan 7 atau 8 kursi, serta tempat tidur kayu sederhana, itu jelas adalah kantor bos ini. Biasanya juga bisa digunakan untuk istirahat. Dari jendela situasi di area kerja bisa terlihat dengan jelas. Taixin tanpa berbicara segera berjalan di belakang meja dan duduk, pada saat yang sama dengan isyarat mengundang Tang San untuk duduk. Dari kesan pertamanya pada anak muda ini, Taixin sebenarnya cukup menyukai gaya sopan santun Tang San, tetapi jika itu tentang bisnis, dia merasa itu bahkan lebih konyol. Jika bukan karena kemungkinan 1 dari 10.000, dia tidak akan membiarkan Tang San mengikutinya masuk. Bisnis apa yang bisa diberikan oleh seorang anak muda berusia tidak lebih dari 15 tahun? Apalagi dia bahkan berbicara tentang esensi besi. Anak muda, kamu bilang kamu juga pandai besi? Tanya Taixin. Tang San tersenyum kecut dalam hati, dia agak mengerti sikap Taixin, lagi pula dia masih terlalu muda, sekarang alih-alih berbicara bisnis dia menginterogasi. Iya, saya adalah seorang pandai besi.
Ayah saya juga seorang pandai besi, saya belajar perdagangan darinya. Mendengar Tang San adalah seorang pandai besi turun-temurun, Taisin tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kesannya. Jadi seperti itu. Dengan aksenmu, kamu seharusnya tidak berasal dari sekitar sini. Apakah kamu pindah ke kota Suotuo bersama keluargamu? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak. Aku datang untuk bersekolah. Ikut sekolah. Mungkinkah kamu seorang guru roh? Taisin menatap Tang San dengan penuh harap. Meskipun ada semua jenis sekolah di benua itu, tidak diragukan lagi Akademi Guru Roh adalah yang paling terkenal. Secara umum, mempelajari hal-hal lain jarang berarti bergerak, hanya Akademi Guru Roh yang berbeda. Hanya kota-kota besar yang memiliki Akademi Spirit Master yang maju. Selain itu, Taisin melihat bahwa meskipun pakaian dan penampilan Tang San biasa saja, gaya percakapannya jelas melampaui orang-orang seusianya. Jelas dia telah melihat beberapa perdagangan, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Dia secara alami berharap Tang San adalah murid dari beberapa Akademi Master Roh. Meskipun pada usianya ia tampaknya baru saja memasuki Akademi Guru Roh tingkat menengah, status Guru Roh bagaimanapun juga berbeda, semua dicatat di Balai Roh. Melakukan bisnis dengan Spirit Masters, dia hanya perlu melihat peringkat Spirit Master rekannya dan memverifikasinya dengan Spirit Hall, dan dia tidak lagi perlu khawatir bahwa rekannya akan memainkan trik apapun. Tang San mengangguk, berkata, "Ya, saya baru saja mendaftar di akademi. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan?" Taisin menyebarkan rencana di atas meja, sekali lagi dengan hati-hati memeriksanya, lalu berkata, "Dari melihat rencananya, hal-hal yang kamu inginkan semuanya sangat rumit. Menempanya sama sekali tidak mudah. Apalagi biayanya tidak kecil. Meskipun Smithy kami memiliki skala tertentu, 440 koin emas masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi kami. Bagaimana Anda ingin bekerja sama dengan kami?" Tang San sudah memikirkan dengan baik metode kolaborasi di jalan, Paman Tai, seperti ini akan baik-baik saja. Pertama-tama saya akan membayar pembayaran awal, dan menyusahkan Anda untuk membuat satu set barang-barang ini. Jika tidak ada masalah dengan, Taisin mengerutkan kening, berkata, "Anak muda, karena kamu sudah menjadi pandai besi, kamu harus tahu bahwa sangat banyak hal yang sangat teliti membutuhkan pembuatan cetakan. Cetakan ini juga merupakan biaya produksi terbesar. Jika hanya membuat satu, apalagi saya tidak dapat melakukannya, memberi Anda diskon, saya bahkan akan kehilangan uang. Meskipun 100 koin roh emas cukup untuk pembayaran awal, saya harap Anda dapat menambahkan jaminan. Karena Anda adalah guru roh, apakah mungkin bagi Anda untuk mengizinkan saya mengambil lihat surat guru rohmu? Selama aku memastikan tidak ada masalah, kolaborasi kita bisa dimulai." Mendengar Tang San pertama-tama akan membayar 100 koin roh emas, Taisin sudah agak mempercayai anak muda ini, namun dia telah menjalankan bengkel ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat mengenali hal-hal yang diinginkan Tang San ini. Akibatnya, untuk keandalan, dia tentu saja pertama ingin merasakan Tang San. Selama status Master Roh Tang San tidak masalah, dia akan langsung berani melanjutkan kesepakatan besar ini. Adapun surat Guru Roh, yang diberikan saat pertama kali menerima tunjangan di Balai Roh, bisa disebut sebagai simbol status Guru Roh, di atasnya tercatat informasi Guru Roh, dan nomor seri khusus Balai Roh. Hanya mengandalkan nomor ini, dengan biaya tertentu seseorang dapat menghubungi Spirit Hall dan memverifikasi apakah Guru Roh ini adalah orang yang sama. Tang San tidak ragu-ragu, menggesekkan tangan kanannya ke 24 jembatan cahaya bulan, dia mengeluarkan surat Guru Rohnya. Tidak ada yang memalukan baginya, dan dia juga berharap dapat menyelesaikan pengaturan ini, jadi tentu saja dia harus mendapatkan kepercayaan pihak lain terlebih dahulu. Surat Guru Roh bukanlah kertas atau sutra, tetapi piringan logam seukuran telapak tangan. Kabarnya hanya Spirit Hall yang memiliki jenis logam ini, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Logam yang dipilih untuk digunakan dengan surat Guru Roh juga untuk mencegah kerusakan. Bagaimanapun juga, dalam keadaan biasa surat ini akan mengikuti Guru Roh sepanjang hidupnya. Pada benda logam seukuran telapak tangan itu terukir setiap kali Master Roh maju, semuanya 10 baris. Pada baris pertama terukir waktu dan tempat pendaftaran serta roh Guru Roh. Dari baris kedua terukir waktu kemajuan serta tingkat Master Roh. Di sisi lain dari surat Guru Roh terukir lambang pertama Balai Roh, sebuah pedang panjang. Sisi surat ini sama untuk semua Spirit Masters, hanya orang-orang dari Spirit Hall yang memiliki. Beberapa variasi.
Menonton Tang San mengeluarkan surat guru roh dan menyerahkannya, Taixin buru-buru berdiri dan berjalan keluar dari belakang meja, dengan sungguh-sungguh menggunakan kedua tangan untuk menerimanya. Surat guru roh adalah simbol status guru roh serta catatan kemajuan, dan biasanya tidak akan dengan mudah ditunjukkan. Sama pentingnya dengan martabat guru roh. Meskipun Tang San tampak muda, Taixin masih tidak berani meremehkannya. Memegang piringan logam sedingin es, Taixin dengan hati-hati melihat ke permukaan. Pertama yang masuk ke matanya adalah garis paling atas dari karakter kecil. Karakter terukir ini semuanya dibuat khusus oleh Spirit Hall, tidak peduli Spirit Hall mana, fontnya selalu sama. Di bagian atas bisa dilihat tertulis. Nama, Tang San, jenis kelamin, pria, tahun kalender Douluo 2637, terdaftar di Subaula Roh Kota Nuoding, rumput perak biru roh. Membaca baris ini, Taixin tidak bisa membantu tetapi agak kecewa. Meskipun bakatnya sendiri tidak tinggi, saat ini dia hanya peringkat 20, bagian dari Grandmaster Roh selamanya tidak dapat menembus peringkat ke-30. Tapi dia masih memiliki penglihatan dan secara alami tahu tentang rumput perak biru, standar untuk roh yang tidak berguna ini, mungkinkah bahkan dengan roh rumput perak biru itu mungkin untuk menjadi guru roh. Dengan keraguan di hatinya, Taixin mengalihkan pandangannya ke baris kedua surat guru roh. Master Roh peringkat ke-10, waktu pendaftaran, tahun kalender Douluo 2637. Terdaftar di Subaula Roh Kota Nuoding. Taixin menggosok matanya, itu tidak akan menjadi kesalahan, kan? Mengapa masih tahun 2637? Apakah roh rumput perak biru benar-benar dapat berkultivasi ke alam guru roh? Bukankah catatan ini salah? Taixin menatap Tang San dengan tatapan ragu, anak muda, apakah tidak ada kesalahan dalam catatan pada surat guru roh ini? Mengapa pendaftaran Anda untuk menjadi sarjana roh dan guru roh tiba-tiba pada tahun yang sama? Tang San tersenyum sedikit, tidak, itu tidak salah, karena aku memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Kekuatan roh penuh bawaan. Taixin terkesima, tatapannya pada Tang San segera berubah. Terlepas dari seperti apa rohnya, kata-kata, kekuatan roh penuh bawaan, sudah cukup untuk mengejutkannya. Setidaknya di antara Master Roh yang Taixin tahu, masih belum ada orang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Tidak heran dia akan menjadi guru roh di tahun yang sama. Bagaimana aku bisa berharap, dia bahkan memiliki keadaan seperti ini seperti kekuatan roh penuh bawaan. Sebuah kekuatan roh penuh bawaan dari guru roh rumput perak biru, ini masih terlalu mengejutkan. Agak bersemangat dia melihat baris ketiga surat guru roh, karena dia sebelumnya melihat bahwa surat guru roh semuanya memiliki 3 baris. Grandmaster Roh peringkat 20, waktu pendaftaran, kalender Douluo tahun 2639. Terdaftar di Subaula Roh Kota Nuoding. Pada surat guru roh tidak akan dicatat kemampuan roh dan tingkat cincin roh yang diperoleh pada tingkat yang berbeda, bagaimanapun juga itu adalah rahasia guru roh. Bahkan rekor Spirit Hall sendiri paling banyak hanya memiliki level cincin roh. Adapun kemampuan roh, itu tidak akan dengan mudah diungkapkan oleh Master Roh. 2637, 2638, 2639. Dengan waktu hanya 3 tahun, dia sudah menjadi Spirit Grandmaster. Seorang Spirit Grandmaster di atas peringkat 20. Dia tidak terlihat lebih dari 15, tapi itu tahun 2643, yang berarti dia menembus peringkat 2-4 tahun yang lalu. Kali ini, Taixin benar-benar terkejut. Mengabaikan roh rumput perak biru yang tidak berguna dan hanya menilai dari kekuatan roh, dia benar-benar ajaib, jauh lebih menonjol daripada kedua putranya. Paman Tai, apakah kamu sudah selesai mencari? Tang San bertanya dengan sopan. Ironheart diam-diam memberikan surat Master Roh kembali ke Tang San. Dia sudah mengingat nomor serinya dan bisa memverifikasinya kapan saja. Spirit Grandmaster Tang San, saya minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Taixin berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, sulit untuk berbisnis. Jika itu aku mungkin lebih curiga. Lagi pula, aku masih sangat muda. Taixin tidak bisa tidak bertanya, bisakah Anda memberitahu saya berapa usia Anda? Tang San tidak merahasiakannya, aku akan berusia 13 tahun dalam beberapa bulan. Taixin S.U.C.K.E.D. dengan napas dingin. Bahkan tidak 13 tahun, yang berarti dia baru berusia 12 tahun, dan itu 4 tahun yang lalu,
yang berarti dia menjadi Grandmaster Roh ketika dia baru berusia 8 tahun. Apakah ini nyata? Apakah itu mungkin nyata? Grandmaster Roh Tang San, saya masih memiliki satu permintaan terakhir. Bisakah saya melihat cincin roh Anda? Seorang Grandmaster Roh berusia 12 tahun, bagi Tai Xin, adalah hal yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Lagi pula, hanya ada 7 monster Shrek, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipahami orang normal. Ketika Tai Xin mengatakan ini, bahkan dia merasa itu agak berlebihan, agak terlalu paranoid, wajahnya sedikit khawatir. Namun Tang San tidak keberatan. Dia membutuhkan kerja sama jangka panjang dengan bengkel. Mendapatkan kepercayaan mereka jelas sangat penting. Setiap tindakan Tai Xin stabil, dan dikombinasikan dengan ukuran bengkel ini, semuanya sangat memuaskan. Tentu, Tang San perlahan mengangkat tangan kirinya, cahaya biru diam-diam menggelembung ke depan. Tai Xin menatap Tang San dari dekat, menunggu cincin roh yang mengikuti kemunculan roh itu. Mungkin surat guru roh bisa dipalsukan, tapi cincin roh tidak bisa dipalsukan. Itu adalah bukti nyata dari peringkat Master Roh. Rumput perak biru-biru keunguan yang berkilau keluar dari telapak tangan Tang San, langsung menyebar, menggantung ke tanah dan dengan cepat menutupi seluruh lantai ruangan. Pada saat yang sama, 3 cincin roh yang indah muncul dan melayang dari kakinya, 2 kuning dan 1 ungu. 3 cincin roh yang sangat berbeda berputar di sekitar tubuhnya yang terombang-ambing secara berirama. Pada saat ini, udara tampak seolah membeku, semua yang ada di ruangan itu menjadi halus. Mulut Tai Xin menganga terbuka, matanya menatap tajam ke cincin roh di Tang San. Tangannya tanpa sadar gemetar. Kamu. Tang San berkata, saya baru saja mendapatkan cincin roh ketiga saya. Saya belum punya waktu untuk mendaftarkannya di Aula Roh, jadi surat guru roh tidak memiliki catatan bahwa saya menjadi penatua roh. 3. Apakah itu benar-benar 3? Hati Tai Xin bergetar. 12 tahun, penatua roh, di atas level 30, rumput perak biru. Kata-kata ini terus berputar di benak Tai Xin. Pikirannya kosong, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya. Dari Tang San, Tai Xin merasakan tekanan dari Master Roh peringkat lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar hanya 12? Tai Xin bertanya dengan susah payah. Pada saat itu, tiba-tiba pintu terbuka. Sosok tinggi berjalan masuk dari luar. Ayah, aku mendengar orang-orang di depan mengatakan bahwa ada pelanggan besar. Ah, ini. Sosok tinggi itu tiba-tiba membeku. Di bawah tekanan rumput perak biru, dia segera melepaskan rohnya, 2 cincin roh kuning 100 tahun naik dari kakinya. Itu kamu, Tai Long yang masuk. Ketika dia melihat Tang San, dia berteriak kaget. Terutama setelah dia melihat cincin roh ketiga ungu di Tang San, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tai Xin bagaimanapun juga telah melalui banyak hal. Dia sudah pulih dari keterkejutannya. Along, kamu mengenali penatua roh Tang San. Tai Long membuka matanya lebar-lebar, menatap cincin roh ketiga Tang San. Sedikit kecewa, dia berkata, Ayah, kamu masih ingat saat kakakku dan aku kalah dari 2 anak di arena roh. Itu Tang San dan kelompok gadis lain yang disebut kombinasi 35. Saat itu Tang San bahkan menghentikan Xiao Wu dari melukai kami. Tang San, kamu benar-benar menembus peringkat 30. Tang San mencabut rohnya, rumput perak biru dan cincin roh menghilang pada saat yang sama. Tersenyum dan mengangguk ke arah Tai Long, dia berkata, Kakak Tai, salam. Terakhir kali kita bertarung di Spirit Arena, aku sudah berada di peringkat 29. Beberapa hari yang lalu, aku memiliki sedikit keberuntungan dan menembus peringkat 30. Tai Long tertawa pahit, dibandingkan denganmu, saudaraku dan aku sama sekali tidak berguna. Orang-orang di depan mengatakan pelanggan besar datang. Apakah itu kamu? Tang San terkekeh dan berkata, bagaimana ini bukan aku? Kali ini aku sengaja datang untuk membuatmu tidak nyaman. Hanya saja aku tidak menyadari bahwa itu adalah bengkel keluargamu. Tai Xin menghela nafas dalam pikirannya. Tatapannya ke arah Tang San telah berubah sepenuhnya. Mungkin dia tidak yakin apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penatua roh berusia 12 tahun, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki pandangan ke depan, dia dapat melihat bahwa masa depan Tang San tidak dapat diukur. Penatua roh Tang San, saya minta maaf atas keraguan yang saya miliki. Saya tidak punya masalah dengan bekerja sama. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan sebelumnya. Tang San diam-diam menghela nafas.
Dia akhirnya menyetujui kerja sama itu. Dengan cara ini, Tang San dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah dan membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat. Paman Tai, saya masih ingin membeli satu set alat pandai besi dengan kualitas terbaik. Tolong bantu saya mengirimkannya ke akademi. Saya akan memberitahu Anda alamatnya nanti. Taisin dengan tegas berkata, tidak masalah. Apapun yang Anda butuhkan di masa depan, datang saja kepada kami untuk itu. Jika itu dalam kemampuan kami akan memberikannya kepada Anda. Jangan khawatir, saya akan membiarkan Tai Long dan Tai Hu ambil alih, jadi kualitasnya tidak akan menjadi masalah. Kedua anak itu diajari olehku. Keterampilan mereka adalah yang terbaik di bengkel. Tang San berkata, kalau begitu maaf atas ketidaknyamanan ini, Saudara Tai. Setelah meninggalkan alamat Akademi Shrek dan membayar 100 koin roh emas, Tang San, di bawah pengawalan keluarga Tai, meninggalkan bengkel. Paman Tai, Tai Brothers, Anda tidak perlu mengantar saya lagi. Saya akan menaruh pembelian saya di tangan Anda. Setelah Anda selesai menempanya, biarkan seseorang memberitahu saya dan saya akan datang mengambilnya. Maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi cobalah untuk mengirim alat pandai besi kepada saya sesegera mungkin, serta mineral yang saya tentukan. Jangan khawatir, saya akan memberitahu seseorang untuk mengirimkan barang-barang itu kepada Anda besok. Ngomong-ngomong, Penatua Roh Tang San, apakah sekolah Anda masih menerima siswa? Jika dua putra saya yang tidak berguna dapat pergi ke akademi Anda, saya pikir kemampuan mereka akan tumbuh sangat cepat. Taisin melihat dengan matanya sendiri kemampuan Tang San. Sebuah akademi yang dapat mendidik master roh seperti Tang San jelas merupakan sesuatu yang menarik. Tang San berkata, sayangnya tidak, akademi saya memiliki standar tinggi dan hanya menerima orang di bawah 12 tahun. Tai Brothers sudah terlalu tua. Tai Long berkata, tidak apa-apa ayah. Berada di suatu Advanced Spirit Master Academy juga berhasil. Kami akan berusaha keras untuk mencapai peringkat 30 secepat mungkin. Ketika mereka datang, Ma Hongjun sudah memberitahu Tang San untuk tidak menunggunya. Setelah Tang San meninggalkan bengkel, dia tidak berlama-lama di kota Sutuo dan segera kembali ke akademi. Baginya, sisa hari akan berlalu melalui kultivasi. Tang San tidak pernah mengira dia adalah anak ajaib. Dia hanya membawa catatan harta karun surga misterius ke dunia ini. Kekuatan roh penuh bawaan dan kultivasi cepat semuanya karena catatan harta karun surga misterius. Jadi, dia tidak boleh lengah. Keesokan paginya, Tang San biasanya naik ke atap untuk mengolah mata setan ungunya, menghirup udara ungu dari timur yang dibawa oleh matahari pagi. Langit cerah. Melihat bola oranye yang naik secara bertahap dan langit keemasan di kejauhan, Tang San perlahan menghembuskan ki yang tidak murni, matanya penuh dengan warna ungu. Tiga esensi rohnya hampir secara bersamaan mencapai puncaknya, dia tahu, dia membaik lagi. Kembali dari hutan besar Stardow hingga sekarang, dia akhirnya memulihkan semua kekuatannya. Meskipun setiap hari dia harus bangun pagi untuk berkultivasi, dia sebenarnya tidak berkultivasi lama. Udara ungu dari timur hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Sudah waktunya untuk makan. Tang San turun dari atap, langsung menuju ruang makan. Tanpa masuk ke dalam, Tang San mencium bau yang luar biasa, aroma daging yang kental dengan beberapa aroma lain tercium, memikat Tang San. Pergi ke ruang makan, Tang San langsung dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia pasti yang paling awal dari siswa, tetapi sudah ada sosok yang sibuk. Dia terus memperhatikan panci, mengendalikan api dan sibuk mengatur semua jenis makanan, mengenakan topi koki putih. Keringat bercucuran di wajah kaku itu. Itu adalah Grandmaster. Tanpa diduga, dia membuatkan semua orang sarapan. Guru. Tang San melangkah ke kafetaria. Grandmaster mendongak dan ketika dia melihat Tang San, dia tersenyum. Kamu tidak pernah terlambat. Tang San dengan cepat berjalan ke samping, mencuci tangannya, dan kembali ke sisi Grandmaster. Aku akan membantumu. Dia tahu, setiap kali Grandmaster melakukan sesuatu, dia melakukannya sampai akhir. Tidak ada ruang untuk menyerah di tengah jalan, jadi dia tidak bertanya pada Grandmaster mengapa dia ingin membuatkan sarapan untuk semua orang, dia juga tidak mencoba menghentikan Grandmaster. Grandmaster menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya sudah menyelesaikan semuanya. Ayo, coba pengerjaan saya.